Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar dari rumah lagi dalam seri pembahasan soal tugas akhir matematika kelas 8. Oke, di sini dengan Bu Yunia nanti kita akan membahas kurang lebih di sini sudah Ibu siapkan 4 soal yang paling banyak ditanya terkait dengan soal dari PDF yang sudah Ibu bagikan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam soal yang pertama. Di sini, persamaan garis yang melalui titik 6,-2 dan tegak lurus garis dengan persamaan 3x min 2y plus 6 sama dengan 0 adalah, oke, di sini Ibu mengambil soalnya itu kurang lebih ya dari soal-soal ujian sekolah. Jadi, ini soal yang kalian lihat nanti itu adalah soal-soal yang biasa keluar di ujian sekolah. Nah, ini salah satunya nomor 19. Di sini kita sudah tahu nih bahwa di soalnya ada keterangan dia memiliki satu titik dan tegak lurus dengan persamaan ini, gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui untuk mencari persamaan garis lurus itu ada beberapa cara. Ada yang melalui 2 titik, ada yang melalui 1 gradien dan 1 titik, dan masih banyak lagi. Mungkin pakai grafik juga bisa, gitu ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, hal pertama yang kalian harus lakukan, karena di sini sudah ada titik, berarti kita harus cari gradien. Nah, kalau ini udah jadi titik, berarti yang satunya itu menjadi gradien. Kita tulis di sini ya. Gradien itu disebut juga sebagai kemiringan, gitu ya. Atau kemiringan. Kita perbesar dulu supaya lebih kelihatan. Nah, gradien atau kemiringan itu disimbolkan atau dinotasikan ya, itu sama M. M-nya tapi M kecil, gitu. Nah, M sama dengan, karena di sini kita memakai gradien atau kemiringan dari 3x min 2y plus 6 sama dengan 0. Nah, maka nanti kita pakai nih, kalau misalkan gradien melalui, di sini kan persamaan garis ya, kita pakai rumus itu adalah min A per B. Oke, di sini min A per B. Oke, kita perbesar dulu. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini A itu adalah koefisien yang mengikuti X. Berarti di sini koefisien yang mengikuti X adalah 3 ya. Nah, karena di situ rumusnya min A, berarti nanti di sini ditulisnya adalah min 3. Lalu B-nya itu adalah yang mengikuti Y atau koefisien Y. Karena di sini di depannya ada minus, berarti kita tulis nih di sini minus 2. Seperti itu. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. Min bagi min itu jadi plus. Nah, berarti nanti tinggal 3 per 2. Karena angka ini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti cukup sampai sini aja. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soal. Dia itu gradiennya ada sifat. Sifat gradien kemarin sudah Ibu jelaskan, itu ada 2. Ada tegak lurus dan juga ada yang sejajar. Nanti setelah soal ini akan Ibu jelaskan bagaimana grafik tegak lurus dan bagaimana grafik yang sejajar. Oke, nanti di sini kita pakai sifat gradien tegak lurus. Nah, kalau sifat gradien tegak lurus, rumusnya itu adalah ini ya, M2 sama dengan min 1 per M1. Oke. Ini M1. Nah, kalian bisa sambil ditulis ya. Mungkin sambil belajar sambil ditulis. Oke, ini kita perbesar.
Nah, segini aja deh. Lalu di sini M1-nya atau gradien yang pertamanya kita ambil dari yang atas nih, dari hasil yang ini. Berarti min 1 per 3 per 2 gitu ya. Min 1 per 3 per 2. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, ini kan angkanya terlalu ini ya. Mungkin kalau misalkan bahasa sekarang tuh nggak estetik gitu ya. Nah, supaya lebih estetik dan lebih mudah kalian mengerjakannya, di sini mana ya? Nah, ini sama dengan yang paling panjang ini nih, kita jadikan pembagian. Jadikan pecahan itu sama aja pembagian gitu ya. Jadi min 1 dikali dengan bukan dikali tapi dibagi ya. Dibagi dengan 3 per 2. Seperti itu. Nah, sesuai dengan yang pernah kalian pelajari di SD, karena pembagian dalam pecahan ya, berarti nanti sama dengan min 1 dikalinya dengan berapa? 2 per 3. Jadi dibalik yang bagian belakangnya. Oke? 2 per 3. Nah, min 1 dikali 2 itu kan min 2 per 3. Berarti gitu ya. Nah, maka gradien setelah kita tegak luruskan itu jadi min 2 per 3. Oke, nanti. Seperti itu ya. Ini mungkin Ibu rapihkan dulu. Biar lebih enak lihatnya. Oke. Bisa. Biasanya ada tulisan justification, cuma di sini nggak keluar. Oke deh, balik aja ke yang tadi ya, supaya ini ya, dia nggak bisa ditulis seperti itu ternyata. Oke, ini mungkin Ibu geser sedikit, biar, nah gitu. Mungkin ini juga tulisannya terlalu besar ya, kita kecilin aja. Oke, segitu ya, kurang lebih sudah cukup terlihat ya. Oke, kita sudah dapat sifat gradien dengan tegak lurus itu adalah min 2 per 3. Nah, sekarang kita mau membuat persamaan garis. Nah, kalau untuk mencari persamaan garis, di sini kita menggunakan satu titik dan satu gradien. Kita tulis persamaan garis melalui satu titik dan satu gradien. Nah, satu titiknya kita ambil dari soal, dari 6, min 2. 6, min 2. Sedangkan gradiennya kita ambil dari sini nih, kita kopas aja ya. Min 2 per 3. Nah, seperti itu. Setelah itu, karena di sini dia melalui satu titik dan satu gradien, bisa kita rumuskan dengan rumus yang ini. Y dikurang Y1. Oke. Sama dengan M kecil ya, dikali X min X1. X min X1. Oke, ini adalah rumusnya kalau kamu mau mencari dari satu titik dan satu gradien. Beda lagi nanti kalau misalkan hanya dari dua titik gitu ya. Oke, karena di sini ada 6, min 2, otomatis yang jadi X1-nya itu dah 6 dan yang jadi Y1-nya itu adalah min 2. Kenapa? Dikarenakan kalau titik itu ada X dan Y. X, Y gitu ya. Sama seperti waktu itu kita belajar pada saat sistem koordinat. Jadi di sini X1-nya itu jadi 6, Y1-nya itu jadi min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin. Di sini kan Y dikurang Y1. Berarti Y dikurang min 2.
Sama dengan M-nya. Kita lihat M-nya berapa tadi? Oh, gradiennya min 2/3. Nah, gini. Nah, lalu di situ kan dikali ya. X, bentar. X dikurang X1-nya. Kita harus pakai ini. Oke. Dikali X. Kok nggak bisa ya? Bentar. Oh ya, mati dia. Oke, di sini dikali X min X1. X1-nya itu adalah 6, gitu ya. Oke, ini Ibu. Kenapa ini ya? Coba. Ibu ulang ya. Di sini min 2/3-nya Ibu hapus dulu, soalnya nggak bisa ditulis. Di sini min 2/3 dikali dengan X min X1, berarti min 6, gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu, nanti kita selesaikan nih yang bisa kita sederhanakan. Berarti ini kan min, yang ini ya. Y min 2, berarti min ketemu min jadi plus. Y plus 2. Sama dengan, di situ kan min 2/3 bisa kita kali ke dalam ya. Jadi min 2/3 kita kali X, itu jadi min 2/3 X. 2/3 X. Lalu min 2/3 dikali min 6. Oke, kita tulis di sini. Kalau ada yang nggak paham. Itu kan min 2/3 ya, dikali dengan 6. Dikali dengan min 6 deh, salah ya. Dikali dengan min 6. Dikali min 6. Nah, sama aja kan jadi atas kali atas ya. Min 2 kali min 6 itu jadi jadi plus 12. Sini jadi plus 12, lalu bawahnya jadi bagi 3. Nah, 12 bagi 3 itu berapa? Itu 4. Oke. Nah, tadi kan di sini kan sudah kita kalikan. Min 2/3 dikali X jadi min 2/3 X. Lalu min 2/3 dikali min 6 ini tadi hasilnya adalah 4. Ibu perbesar ya di sini. Oke, segitu. Nah, jadi di sini kita tambah 4. Jadi kalian nggak apa-apa kalau misalkan bingung cara nulisnya ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Plus 4. Oke. Nah, sampai sini ini sudah jadi jawaban, tetapi masih bisa kita pindah ruaskan nilai 4-nya ke sebelah sini. Jadi nanti Y plus 2, karena 4-nya mau kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, itu jadi min 4. Nah, sama dengannya sama dengan min 2/3 X. Per 3X. Seperti itu. Nah, karena ini nih, angka-angka ini atau konstanta ini bisa kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan. Jadi nanti Y plus 2 min 4, berarti min 2 ya. Min 2 sama dengan min 2/3 X. Min 2/3 X. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Nah, sekarang kita lihat di PG, di sini A, B, C, D itu nggak ada yang bentuknya pecahan. Berarti ini masih belum kita selesaikan, masih harus ada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya, jadi ini jawaban yang pertama ya. Ini jawaban yang pertama. Kita cari jawaban yang kedua dengan cara 3-nya nih, di sini, ini kan tadinya di pembagian. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, itu jadi perkalian. 3 dikali Y min 2 sama dengan min 2 X. Itu sisanya. Nah, nanti di bawahnya kita kalikan. 3 dikali Y jadi 3Y. 3Y. Lalu ini kan tadi 3 kali Y jadi 3Y ya.
Selanjutnya 3 dikali min 2 berarti min 6. Sama dengan min 2x. Nah, sampai sini apakah sudah ada jawabannya? Kita lihat. Nah, ini mintanya harus sama dengan 0. Berarti 2x-nya bisa kita pindah ruaskan. Oke, ini jadi jawaban yang kedua ya. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan. Kalau misalkan sampai jawaban kedua ini aja udah ada, itu berarti sudah selesai. Tetapi kalau seperti ini nih, berarti masih harus satu step lagi. Kita pindah ruaskan min 2x-nya, jadi nanti sisa 3y. Min 2x pindah jadi plus 2x ya. Karena tadinya minus jadi plus. Plus 2x min 6 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita sudah menemukan jawabannya. Jawabannya itu adalah 3y plus 2x min 6. Atau kalau misalkan kita lihat di soal, ini adalah soal yang B. Ini ya, jawabannya yang B. 3y plus 2x min 6 sama dengan 0. Oke, jadi seperti ini stepnya agak cukup panjang, tetapi memang ini salah satu yang harus kalian kuasai ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini dulu deh. Ibu tukar dulu. Nah, kita bahas yang ini. Tadi di nomor 1 kita sudah mempelajari tentang gradien tegak lurus. Dan tadi Ibu menyebutkan sedikit tentang gradien yang sejajar. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah yang RS dan TU itu adalah garis yang saling tegak lurus yang ini. Bu, gimana cara bedainnya dia tegak lurus sama sejajar? Kalau tegak lurus dia membentuk huruf T, gini ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang sejajar dia itu menghadap ke arah yang sama. Jadi kalau di sini ke kiri, ini ke kiri. Sedangkan kalau misalkan yang tegak lurus, ini yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Jadi beda arahnya. Seperti itu. Jadi supaya lebih memperjelas. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih, kalau yang ini dia membentuk huruf 11, angka 11 maaf. Lalu kalau misalkan yang tegak lurus itu membentuk huruf T. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau mempelajari yang tegak lurus aja nih. Karena yang sejajar seperti ini bisa kalian cari dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik gitu ya. Oke, ini Bu hapus. Lalu selanjutnya tadi ini ya. Oke. Ini Ibu ini aja nih, Ibu crop sedikit. Gimana ya? Ini aja nih. Oke. Kita anggap nih, misalkan soal ini tidak ada nih di sini. Ini tidak ada. Oke, misalkan di sini tidak ada. Ibu tutup gitu ya, karena memang biasanya soalnya itu seperti itu. Cuma ini Ibu agak salah milih soal, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa digunakan. Oke, nah, jadi nanti tersisa seperti ini, ada RS dan ada T. Oke, nah di sini mana ya? Oke. Atau Ibu ganti soal aja deh. Ibu ganti soal aja bentar. Ibu bikin lagi aja soalnya. Lebih ini ya, biar lebih rapi. Oke, misalkan di sini ada grafik kartesiusnya. Jadi memang proses untuk membuat video matematika agak panjang ya, dibanding mungkin mata pelajaran lain yang hanya teks gitu ya. Dibanding matematika ini kan dia agak panjang. Oke, ini seperti ini. Ini terlalu panjang, kita kecilin aja. Oke, misalkan seperti ini. Nanti Ibu tarik garis.
misalkan di sini sampai sini. Oke, selanjutnya misalkan ini. Nah, kayak gini. Ini juga dia merupakan grafik tegak lurus gitu ya. Nah, sekarang misalkan ibu tambahin angkanya ini 1 ya. Atau di situ 2 mungkin ya. 1. Ya, 1 aja deh, nggak apa-apa. Oke, di sini 1. Lalu di sini misalkan 3. Oke, sini 3. Kita geser. Ya memang prosesnya seperti ini ya, agak panjang kalau untuk membuat soal matematika. Nah, oke, seperti ini misalkan soalnya. Sini ibu tambahin, ini adalah garis K misalkan. Lalu nanti yang di bawah atau di sini aja. Di sini misalkan garis L atau M deh. Supaya jangan M, apa ya? H. Oke, gini aja. Nah, di sini kita lihat dari soal garis H dengan garis K itu dia saling tegak lurus ya. Nah, ini agak mirip dengan soal yang ibu berikan via GCR. Nah, di sini misalkan kita mau mencari tentukan persamaan garis K jika garis K dan garis H saling tegak lurus. Oke, seperti ini misalkan. Tentukan persamaan garis K jika garis K dan garis H itu saling tegak lurus. Oke, nah di sini sebenarnya stepnya itu mirip banget sama soal yang tadi. Tetapi kalau soal yang ini kita sudah dikasih tahu gradiennya itu dalam bentuk persamaan. Ini namanya persamaan ya. Sementara kalau ini kita mencari gradiennya melalui sebuah grafik. Oke? Nah, kalau misalkan yang ditanyanya itu adalah persamaan garis K, otomatis yang garis H itu menjadi gradiennya. Jadi di situ ditulis soalnya itu dijadikan untuk gradien, ya. Oke, berarti kita mencari gradien dari garis H. Nah, garis H di sini nih, kita bisa ambil titik-titik yang bisa kita gunakan. Oke, gini misalkan. Mungkin terlalu gede, kita kecilin. Nah, oke, segitu. Nah, titik yang pertama bisa kita tulis di sini, atau bisa kita tentukan di sini. Nah, lalu titik yang kedua, itu bisa kita taruh di 3 ini. Kenapa? Karena garis H itu yang miring sini ya. Miring ke arah bawah kanan, oke? Nah, seperti ini. Nah, kita sudah punya 2 titik tuh di situ. Titik yang pertama ada di sini, titik yang kedua di sini. Tadi ibu bilang kalau misalkan titik itu ada X dan Y gitu ya. X dan Y. Ini ibu perbesar sedikit. Oke, segini ya. Lalu, karena tadi titik itu ada X dan Y, otomatis kita harus menentukan yang di sini. Nah, sekarang kita lihat, sesuai dengan pembelajaran di sistem koordinat, ini 1 itu kan adanya di sumbu Y. Otomatis, di sini X-nya itu berapa? X-nya itu adalah 0, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Sesuai dengan ini ya, titik tadi X, Y. Jadi 0,1, sedangkan yang di sini, ini kan ada di sumbu X. Berarti 3-nya itu adalah X dan Y-nya adalah 0. Seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut untuk mencari gradiennya.
Untuk mencari gradiennya, kita bisa pakai rumus 2 titik. Itu adalah Y2 min Y1, Y2 min Y1, per, ini harusnya per ya tadi ya, ibu lupa. Fraction, lalu ini kita pindahkan. Oke. Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Seperti ini. Min X1. Oke. Oh, lupa. Ini X1-nya bukan begini nulisnya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita kerjakan. Misalkan ini 0-nya jadi X1. Titik satunya satunya itu menjadi Y1. Lalu 3-nya jadi X2, 0-nya jadi Y2 gitu ya. Berarti nanti jadi Y2 min Y1. Berarti yang belakang dikurangi yang depan. 0 dikurang 1. Per 3 dikurang 0. Seperti itu. Nah, di sini 0 dikurang 1 itu adalah min 1. Min 1, baru bawahnya itu adalah 3. Sudah kita dapat gradien dari garis H, yaitu min 1 per 3. Nah, sesuai dengan yang tadi di sini, sifat gradien tegak lurus, kita bisa menggunakan rumus M2 M2 sama dengan min 1 per M1 gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke sini. Oke, di sini kita tulis M2 harusnya gini ya. M2 sama dengan min 1 per M1. Nah, M1-nya kita bisa dapat dari tadi min 1 per 3 gitu ya. 1 per 3 dari mana, Bu? Ini, yang ini. Oke. Jadi di sini M1 sama dengan min 1 per min 1 per 3. Jadi ada pecahan di dalam pecahan. Ini wajar ya di dalam matematika. Bahkan mungkin nanti ada juga di bawahnya ada pecahan lagi, di bawahnya ada pecahan lagi seperti itu. Nah, sesuai dengan soal yang tadi nih di sini kita bagi ya di sini ya. Jadi di sini min 1 dibagi dengan min 1 per 3. Min 1 per 3. Oke. Nah, seperti yang tadi kita kalikan. Jadi min 1 dikali 3 per min 1. Nah, seperti ini. Itu kan jadi yang atas min 1 dikali 3 gitu ya. Berarti kan min 3. Lalu dibagi min 1. Nah, min bagi min plus 3 bagi 1. 3. Jadi, kita dapatkan gradien tegak lurusnya. Di sini harusnya tambahin ya. Oke, di sini gradien tegak lurusnya. Gradien tegak lurus. Itu dapat hasilnya adalah 3 gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam soal untuk mencari persamaan garis K-nya. Nah, sesuai dengan yang tadi, kalau tadi kan sudah dikasih tahu titiknya. Nah, kalau sekarang kita harus nyari tahu dulu nih titik dari garis K itu bisa kita pakai berapa. Nah, berarti kita tulis persamaan garis K. Oke, segini. Nah, dia kalau untuk yang garis K melalui satu titik dan satu gradien. Nah, jadi gradiennya tadi dapat berapa? Yang terakhir. Ini tegak ya maksudnya. Gradiennya itu adalah 3. Sedangkan titiknya kita lihat garis K di sini.
Oh, dia bisa melewati di sini nih. Ini titiknya berapa tadi? Oh, titiknya itu adalah 0,1. Jadi kita bisa pakai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita cari menggunakan rumus yang ini nih tadi. Buka pas ya. Nah, ini. Melalui satu titik dan satu gradien. Sini kita kopas. Nah, y min y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Yuk kita lanjutkan. Y dikurang Y1 dikurang Y1-nya berarti sini kan X1-nya 0. Y1-nya itu 1 gitu ya. Berarti Y dikurang 1 sama dengan gradiennya itu di sini 3 atau M-nya 3 dikali X dikurang X1-nya tadi 0 dikurang 0. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal Y-1 kita kalikan 3-nya ke dalam. 3 kali X, 3X, 3 kali min 0 jadi 0. Berarti bersisa 3X aja ya. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, ini jawaban yang pertama. Kita buat dalam beberapa tipe kayak tadi ya. Ini jawaban yang pertama. Lalu kita bisa juga ada nih jawabannya itu pengennya Y sama dengan. Kalau Y sama dengan berarti satunya harus pindah. Jadi di sini 3X ditambah 1. Itu jawaban yang kedua. Bu, ada jawaban yang ketiga? Ada. Tenang aja. Oke, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, 3X ya sekarang yang pindah. Jadi, Y min 3X, gitu ya, sama dengan 1. Itu adalah jawaban yang ketiga. Bu, ada jawaban yang keempat? Ada. Satu lagi ya. Ini jawaban yang ketiga. Lalu yang jawaban keempat, di sini kita pindahkan satunya. Berarti nanti tinggal Y min 3X min 1 sama dengan 0. Oke, itu jawaban yang keempat. Bu, ada jawaban yang kelima? Ada. Oke, kita tulis. Sebenarnya ini bukan jawaban yang kelima ya. Jadi maksudnya ini ada dalam beberapa tipe. Jadi ada yang tipe yang pertama, ada yang tipe yang kedua, ketiga, keempat. Sesuai seperti tadi nih. Kita sudah mencari nih kalau di soal nomor 1 ya. Kita sudah mencari, oh dapat jawaban yang pertamanya itu dalam bentuk pecahan seperti ini. Tapi kan karena jawabannya nggak ada di sini, berarti kita harus pindah ruaskan dan mencari jawaban tipe kedua dan tipe ketiga. Seperti itu ya. Nah, tipe yang kelima itu adalah min 3X. Kita pindah posisi aja sebenarnya. Min 3X plus Y min 1 sama dengan 0. Itu adalah jawaban yang kelima. Bu, ada jawaban yang keenam? Ada. Nah, ada juga nih terkadang soal, ini karena dia di depannya itu minus, tapi pengennya plus nih, biar bagus gitu. Berarti kita kali dengan minus, tadinya minus jadi plus gitu ya, yang dari jawaban yang di atasnya. 3X min Y plus 1. Jadi kebalik tandanya ya. Sama dengan 0. Bu, emang boleh kayak gitu? Boleh. Itu jadi disebutnya kalau dalam matematika itu ini jawabannya itu nilainya sama, tapi bentuknya itu berbeda. Seperti itu ya. Oke, itu jawaban yang nomor 2. Ini sudah berapa menit? Udah 30 menit ya. Kita baru 2 soal. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk soal nomor 4 dan nomor 5 akan Ibu bahas di video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu panjang dan ketika kalian mencari jawaban yang tepat atau mencari penjelasannya itu lebih mudah. Oke, jadi untuk video ini Ibu cukupkan dengan soal tadi garis K dan garis H, juga dengan persamaan garis melalui satu titik dan satu persamaan, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nanti di part 2 ya. Ditunggu.
Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan like-nya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa di-drop di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.